Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pesan kesan yang ketiga atau yang terakhir akan disampaikan secara langsung oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji R. Syarif Rahmat, yang selama ini mungkin kita sering menatap wajah beliau di layar televisi dan di media-media lain, di antaranya di TV One, dan saya yakin juga di stasiun televisi yang lain. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Mohon berkenan tokoh kita Bapak Kiai Haji Ali Hadjianto dari Kementerian Agama Pusat untuk semoga lenggah di depan di sini bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Romo Kiai Haji Dr. Ali Hadjianto dari Kementerian Agama Pusat berkenan untuk berada di sini. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsi lin-nasi nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu thawaban jazila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para guru, para kiai, para ulama, para masyayikh, bisus keluarga besar Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Mukhasis Nur, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Pada tanggal 8 Maret yang lalu, kebetulan saya ada keliling pengajian dari Cilacap kemudian ke Tegal, kemudian mampir ke rumah Mbak Yu saya di Kejabur, yang kebetulan suaminya itu 12 tahun sinau di sini, Mas Saiful. Kakak saya bilang, ada kiai sepuh yang pengen banget ketemu jenengan. Di mana? Di Sirau. Ayo sekarang kita berangkat. Saya kesini dan di depan kira-kira jam 1 siang kalau tidak salah, saya sowan ke dalam, tetapi beliau tidak ada. Saya bilang kalau beliau istirahat jangan dibangunkan, kalau tindakan jangan disuruh kundur, saya tidak suka ganggu. Kira-kira jam 3 saya terima WA dari nomor yang tidak saya kenal. Begini kalimatnya, Assalamualaikum, maaf Yai, begitu saya dengar ada tamu dari Jabar dan kiainya punya wajah karismatik, namanya siapa? Sambung saya, Kiai Sarip. Saking Jabar, bah, Masya Allah, maaf Yai, sebenarnya kalau saat bertemu akan banyak hal-hal yang kita bicarakan, terutama pendemo Gus Yakut. Setengah bulan yang lalu kan barusan dari rumah saya takziah, termasuk awal dan sekjennya ansorkan anak saya, insya Allah mereka kualat, dalam kurung Haji Ahmad Mukhasis Nur. Saya kaget, ini tanggal 8 Maret. Kaget karena apa? Kalau benar ini adalah orang yang
tadi baru zuhur saya cari kediaman tidak ada, kayaknya nggak pantas ya, udah kiai WA ke santri. Tapi ini bukti bahwa beliau perjalanannya sudah tuntas, artinya tidak melihat makhluk itu dari samping, tapi semua dari atas sama, roto. Dengan bahasa gampangnya, baju tawaduknya sudah rapih dijahit. Lahul Fatihah. Kemudian pada tanggal 16 kebetulan saya diminta untuk berceramah di Kesultanan Kota Waringin Barat. Nah, jam 17 jam 5 kami mendarat di Soekarno-Hatta, Jakarta. Ternyata ada kabar bahwa beliau wafat sekitar jam 15.45. Berarti kira-kira saya naik pesawat dari Kalimantan, dari Pangkalan Bun, beliau langsung berangkat juga dijemput Allah. Wah, terus saya coba telepon beliau yang minggu lalu digunakan untuk WA ke saya, sudah tidak diangkat. Dan baru kemarin siang saya kebetulan juga ada acara di Tegal. Tadinya niat saya itu ya Tegal sudah saja pulang, cuma kepikir karena anak saya ada di pelosok, sekalian mapag anak. Baru meluncur dari Tegal saya dapat WA dari nomor Al-Maghfurlah. Ini mungkin putra beliau, bahwa malam ini akan ada 7 hari. Saya tidak sempat banyak baca gambar ini, pokoknya saya jawab, insya Allah saya hadir ikut hormat. Ini kemarin jam 16.50. Nah tadi selesai dilarang di pelosok, yang biasanya sowan Gusda dan yang lainnya, saya mikir nek sowan kelamaan, tapi kalau nggak sowan nggak sopan. Dengan izin Allah Gusda katanya tindak ke Semarang, pas Gusda ngatur, aku tak mampir sowan Kiai Mukhosis. Alhamdulillah bisa ngobrol ke sini, bisa ketemu dan sowan dengan para kiai dan keluarga semuanya. Barusan saya di pinggir sawah ngelihat dengan serius, kok ada zoomnya. Saya tanya, maaf ini acara di dalam atau zoom saja? Sampai sekarang belum dibalas sama Gus Rifki ini barusan. Udah ngerti untuk zoom ya, aku nggak apa-apa dari jalan saja, tapi mungkin Allah punya kehendak lain, memberikan anugerah untuk saya dan keluarga dengan semua. Allahumma Allah karom Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Said Asrari, Kiai Haji Hasan Basri Sagala, dan yang tadi telah menyampaikan ilmu dan nasihat pada kita semua. Pada suatu hari saya sedang mengakikahkan cucu pertama saya di Mesir. Lenggah rawuh para masyayikh termasuk Syekh Said, Syekh Hisam Kamil, Syekh Zakaria, dan Syekh Fadil Jailani, cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, cuma beliau agak belakangan sedikit. Saya ujuk-ujuk melintas ayat Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada
bukankah kami Allah telah menjadikan bumi ini hamparan dan gunung-gunung itu pakunya. Tiba-tiba terlintas yang terbayang bukan gunung tapi manusia. Lalu saya katakan pada mereka, panjenengan semua adalah gunung-gunung kami. Ulama itu gunung paku bumi. Supaya apa? Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kami jadikan gunung-gunung itu paku-paku supaya bumi tidak goncang. Alhamdulillah, ketika saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan paku secara isyari gunung di sini adalah ulama, di antara syekh setuju. Tolong jangan dicatat bahwa ini tafsir Syarif Rahmat, belum tentu benarnya. Terus saya ulang terus ayat-ayat Al-Quran tentang gunung paku, gunung paku, gunung paku. Oh iya, gunung itu biasanya kalau ada di satu daerah bikin adem. Kenapa adem? Karena gunung itu penuh dengan air. Bahkan sungai yang mengalir di bumi ini pun, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Asalnya dari retakan batu gunung yang mengeluarkan air ngelocor gede dari kali. Di gunung itu hidup berkeriapan segala makhluk, mulai dari binatang buas, unggas, binatang ternak, manuk, tumbuhan, semua makhluk yang bermusuhan antara kambing yang jadi makanan macan bareng tinggal di gunung. Inilah gambaran ulama yang tidak pernah memilih murid, yang tidak pernah mencela orang yang ketemu dengan dia. Seburuk apapun dia tidak akan mencela, tapi yang dicari bagaimana perbaikannya. Dan yang paling penting adalah bahwa gunung itu adalah pakunya bumi. Kalau yang mangku bumi bukan kiai, kan ada ya, bumi dipangku piye lho aku. Supaya tidak goncang. Artinya apa? Jika ulama itu adalah pakunya kehidupan, selama masih di satu kampung ada ulama, insya Allah adem dan kehidupan akan damai. Begitu satu persatu gunungnya digusur, dan sekarang banyak gunung batu yang diangkut jadi tembok di Senayan, batunya diangkut ke Jakarta, dibangun bangunan gedung-gedung yang tinggi. Berapa daerah yang asalnya sejuk sekarang mulai panas. Saya tidak tahu Siraunnya asalnya sejuk atau panas gitu. Aslinya, wah itu orang nggak ngaku. Aslinya sedang, tidak goncang. Sekarang gunung diangkuti, dibongkari, goncang buminya. Selama di satu daerah masih ada ulama, insya Allah adem negerinya. Kenapa sekarang di Indonesia panas? Karena sudah banyak ulama yang kapundut. Ada memang sekarang pendingin, tapi bukan pendingin alam, dia pendingin AC. Ada memang sekarang ulamanya ulama instan, YouTube bukan Qiraatul Kutub. Ini yang terjadi hari ini. Tapi saya yakin sekarang Gunung Krakatau sudah mulai naik lagi, dan saya yakin beliau boleh pergi, beliau boleh berangkat. Saya yakin beliau sudah minta kepada Yang Maha Besar supaya anak Krakatau segera muncul, dan insya Allah putra putri keluarga beliau juga para santrinya akan segera menjadi gunung-gunung semua, sehingga Indonesia tidak akan goncang. Allahumma.
kita boleh menangis sesaat. Kalau saya menangis bukan apa-apa. Kenapa sudah sampai sini tidak ketemu? Tapi saya masih syukur bahwa putra beliau masih sempat WA ke saya. Mungkin karena ada nama saya di situ, mau kenal juga enggak. Dan saya syukurnya hamba-hamba sekalian bisa seperti ini. Orang aja nyebutnya masuk TV, jadi nggak pernah bisa masuk TV saya ini. TV cilik loh. Bukan karena rajin sinau, bukan karena tekun ngaji. Yang saya rasakan buah ini adalah dari tabarukan saya. Saya pernah jalan kaki dari Maron Loano sampai kampung saya di Jogja, karena romo saya itu di Wonokromo, Blawong. Saya jalan kaki 65 kilo, yang saya cari cuma 2, Kiai Sepuh atau Sarean, kuburan. Itu tahun 82. Dulu saya masih gondrong. Sekarang ya, berarti masih muda. Saya biasa jalan kaki untuk cari-cari kuburan. Dan pesan saya kepada anak-anak saya, walaupun perempuan, anak saya di Mesir 2 perempuan, 1 di Maroko juga perempuan. Sebelum kue sinau karo masyayikh, sowan disik kepada masyayikh yang sudah semari. Kunjungi dulu Imam Syafi'i, kunjungi Ibnu Athaillah, kunjungi Said Husain, kunjungi Nafisah dan sebagainya, baru kamu sinau. Ini saya pegang sampai hari ini. Anak saya di pelosok, sebelum sinau sowan dulu Gusmi. Kita ziarah dulu, kita sowan dulu ke Mbah Munzir di Bandar. Kita sowani dulu ulama sekitar. Malah berkah seperti itu. Gembiranya, Masya Allah, yang membuat saya selalu gembira walaupun kelihatannya tidak punya uang, karena Allah anugerahkan kepada saya untuk paling tidak bisa menyaksikan walaupun tidak secara fisik kepergian hamba-hamba Allah, yang membuat saya terdorong untuk tidak boleh tinggal diam. Saya berulang kali kontak dengan putra Mbah Mun, pengen sowan karena sudah lama tidak ke sana. Karena Mbah Mun itu ketemu di mana saja nerima kita. Tidak bisa. Dilalahnya 2019 saya dapat undangan haji mendadak. Sekitar 10 hari musim haji saya diundang untuk berangkat. Masya Allah, Masya Allah. Tapi lagi-lagi kita diuji. Malam itu saya ketemu dengan Mas Agus Abi Gabriel di depan Masjidil Haram. Beliau habis umroh, habis sowan beliau, saya umrah pertama. Saya mau sowan Mbah Mun karena Mbah Mun ada di sana. Tapi saya ingat kalau ada pertemuan NU dunia, ya sudah besok saja tanggal 7. Wah, subuhnya beliau wafat. Tapi paling tidak saya bisa menyentuh tubuh beliau sebelum dipakai kerenda. Bahkan dengan izin Allah saya minta kepada Pak Dubes, mohon tangan saya megang terakhir sampai beliau masuk kuburan. Bagi saya ini mahal, bagi saya ini anugerah. Dan sempat saya bicara dengan teman-teman, wafatnya Mbah Mun di Kota Suci adalah musibah besar buat kita. Tapi musibah yang lebih besar adalah kalau beliau dimakamkan di sini, bawalah beliau pulang. Tapi ada yang jawab, panjenengan pun kesana memang ingin saya di sana dan ingin dimakam. Nah, kalau sudah selesai kalau begitu, tinggal berdoa mudah-mudahan tiap tahun saya bisa datang ke sini. Itu seperti itu. Saya diundang kondangan di Lirboyo, Ning Aina sedang mantu. Waktu itu korinya kalau tidak salah Said Agil Al-Munawar, Menteri Agama. Baru saya sampai di sana. Sana ada Buya Yahya, sana ada kalau tidak salah Gus Muafid. Diumumkan bahwa Nyai atau istrinya Kusni berpulang ke rahmatullah. Bukan bangga wafatnya, tapi syukur kepada Allah saya bisa menyaksikan jenazahnya di kediamannya. Mahal bagi saya. Kenapa? Bagi saya orang soleh hidup atau mati sama saja.
cuman beda proses masuknya. Ketika ulama hidup, masuk lewat telinga saya, masuk lewat pandangan saya, tapi ketika dia sudah wafat, sudah dikuburkan atau sudah berpulang, maka dia masuk lewat domir saya. Masih banyak yang lain lah. Nah, salah satunya adalah malam ini, meskipun saya tidak sempat berbicara dengan beliau, tidak ngobrol dengan beliau, tapi saya tidak tahu apakah ada WA lain di hari itu selain saya. Ini mahal bagi saya, dan ini termasuk dalam catatan berbintang. Tentu kita bersaksi dari kehidupan beliau yang luar biasa, ngasuh santri, ngasuh anak-anak, hidup di tengah masyarakat. Kita bersaksi insya Allah beliau termasuk min awliya'illahi ta'ala. Insya Allah beliau husnul khatimah. Dan harapan kita semua hari ini adalah bagaimana melanjutkan perjuangan beliau, mengawal putra putri zuriyah beliau untuk terus bisa mengembangkan pondok pesantren yang kita cintai ini. Saya kira tidak usah panjang sambutan saya, karena kita hanya ingin bahwa runtuhnya satu gunung tetap bisa memunculkan gunung-gunung yang lain. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih